Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 64, Menyelidiki. Pagi itu, Arga benar-benar memenuhi janjinya dengan mengantarkan istrinya ke toko. Sementara itu, Dharma tidak diizinkan untuk ikut ke toko, dan dengan senang hati kakek dan neneknya menjaga Dharma di rumah. Sayang, Mas hanya sebentar ya, ada urusan kecil dengan Charlie. Mas akan kembali saat jam makan siang, kata Arga. Iya, kalau begitu, jika Mas sibuk banget, Mas bisa datang ke sini sore saja. Sekalian pulang bersama, Anjani menjawab. Kita lihat saja nanti, ya udah. Hati-hati di luar ya, balas Arga. Seharusnya yang bilang begitu Anjani. Mas hati-hati ya, Anjani sayang sama Mas, kata Anjani, mencium kedua pipi suaminya. Begitu juga dengan Arga. Anjani segera bergegas masuk ke toko rotinya setelah suaminya berangkat dengan mobilnya. Dan tampaknya toko tersebut sudah mulai ramai dengan pembeli. Di sudut toko, ada seorang pria muda yang menikmati es teh manis bersama sepotong brownies. Raihan, yang sebelumnya mengirim pesan pada Anjani semalam, bertanya, tumben pawangnya nggak ikut masuk. Cak, kalau dia ikut, kamu juga bakal langsung pergi, jawab Anjani, sambil duduk di depan pria muda yang sudah ia anggap sebagai adiknya. Iyalah, males berdebat sama bucin akut kayak dia, ujar Raihan. Apa yang mau diselidiki jika aku tidak tahu persis apa masalahnya? Kamu kan cuma bilang pawang kamu tiba-tiba overprotective. Buat aku sih itu sudah nggak aneh lagi kalau pawang kamu kayak gitu, lanjut Raihan. Sudah kau selidiki? Tanya Anjani, setelah dilihat-lihat dari laporan. Aku kehilangan pelanggan yang biasa pesan cheesecake. Namanya Rendra, lanjut Anjani. Pelanggan yang sombong waktu itu, yang tidak suka jika Dharma bermain bersamaku, tanya Raihan. Ya, dia tidak lagi datang bersamaan dengan Mas Arga yang melarangku untuk pergi ke toko. Sahut Arga. Baiklah, akan aku selidiki. Aku harap kau berhati-hati dengan orang itu. Sepertinya dia bukan orang baik, kata Raihan. Tapi besok aku sudah tidak bisa datang ke sini lagi. Kata Anjani. Bingung amat sih, kan aku bisa nelpon kamu, kata Raihan. Anjani hanya tertawa karena menyadari kelupaan tersebut. Beberapa hari tinggal di rumah ternyata membuatnya lupa. Kapan kamu akan menikah dengan Dr. Fanny? Tanya Anjani. Besok aku akan membawanya ke Beijing. Dan setelah itu aku akan menikahinya, balas Raihan. Beijing? Tanya Anjani. Rumahku. Jangan terlihat terkejut begitu. Ada yang salah jika rumahku berada di sana, ujar Raihan dengan nada agak tegas. Tapi, ibuku adalah orang Indonesia keturunan Tionghoa. Sementara ayahku adalah Inggris. Mereka menetap di Beijing. Ada yang aneh, tambahnya. Anjani tertawa pelan, tidak menyangka bahwa Raihan memiliki latar belakang keluarga yang begitu rumit. Itu sebabnya wajah pria muda itu terlihat sangat campuran. Kemarin malam, saat mereka makan bersama, Raihan telah membahas banyak hal dengan Septi. Samuel dan istrinya sudah lama ingin mengunjungi putra mereka di Indonesia. Namun mereka khawatir bahwa Raihan akan kabur lagi. Samuel merasa lega karena Raihan ada di Indonesia dan yakin bahwa Ricky akan menjaganya dengan baik. Akhirnya, Raihan setuju untuk melakukan video call dengan kedua orang tuanya. Perubahan sikap Raihan yang semakin membaik membuat Samuel sangat bahagia. Putranya adalah segalanya baginya, dan Fanny memainkan peran penting dalam perubahan ini. Dengan perlahan, Fanny berhasil meruntuhkan ego Raihan yang selama ini enggan memaafkan ayahnya. Seperti Raihan yang pernah melakukan kesalahan, Samuel juga berhak mendapatkan kesempatan kedua. Septi juga menyarankan agar keponakannya membawa calon istrinya untuk dikenalkan kepada seluruh keluarga Smith di Beijing. Septi yakin bahwa Samuel dan Luna istrinya akan sangat bahagia mendengar rencana pernikahan itu. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Samuel, Luna, dan Kevin memiliki rencana untuk datang ke Jakarta dan memberikan kejutan pada Raihan pada hari ulang tahunnya.
Rendra Abimanyu, putra seorang pejabat bernama Jonathan Abimanyu. Nama itu terdengar familiar padaku, tapi aku lupa di mana aku pernah mendengarnya, kata Raihan, yang saat itu berada di apartemen Ricky setelah mengantar Septi ke bandara bersama Ricky dan istrinya. Hari ini, bibinya akan kembali ke Rusia, dan Raihan sengaja datang untuk membahas permintaan Anjani kepadanya. Dia juga telah menahan mantan pelanggan eksklusifmu yang, menurutmu, mirip dengan Megan Fox, ucap Ricky. Kita tidak perlu membicarakannya lagi jika itu yang kamu inginkan. Aku tidak ingin terlibat dalam urusan mereka. Namun, jika pria psikopat itu mencoba mengganggu Anjani dan Dharma, aku akan membuatnya menyesal jika berani menyentuh anakku. Aku tidak akan tinggal diam, tegas Raihan. Sebelum kamu bertindak, pawangnya sudah melangkah lebih dulu. Dari informasi yang aku dapat, Rendra dalam kondisi koma selama 2 hari karena dia diserang oleh pawangnya Anjani, jelas Ricky. Mereka hanya tertawa bersama, dan mengganggu saja tidak akan diizinkan oleh pawang. Dengan bantuan Ricky, segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Dalam waktu singkat, Raihan mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan tentang pria yang sedang dia selidiki. Terima kasih sudah membantu mencari informasi. Aku harus memberitahu Anjani untuk lebih berhati-hati, kata Raihan. Seperti yang kamu katakan, urusan Anjani dan Dharma juga menjadi urusanku jika itu menyangkut keselamatan mereka, jawab Ricky. Tanpa disadari, kata-kata tadi sedikit menyentuh hati Karin yang tidak sengaja mendengarnya. Karin mendekati mereka sambil membawa 2 gelas minuman dingin. Nggak usah repot-repot, aku sudah biasa mengambil sendiri, kata Raihan. Tidak merepotkan kok, ini hanya air. Oke, aku ada kelas siang ini. Karin tinggal dulu ya, Kak Raihan, ucap Karin. Baiklah, aku akan mengantar istriku dulu. Nanti kita bicara lagi, kata Ricky. Lalu dia bangkit dari kursinya untuk mengambil kunci mobil. Dia biasanya selalu mengantar jemput istrinya ke kampus sejak kejadian dengan Bagas beberapa hari yang lalu. Hei, aku juga ingin menelepon Anjani dulu, kata Karin. Ricky heran karena istrinya yang biasanya tidak pernah diam di mobil tiba-tiba terdiam. Biasanya Karin selalu bercerita apa yang ada dalam pikirannya saat mereka dalam perjalanan. Sayang, kamu baik-baik saja, kan? Kalau aku sakit, aku tidak akan pergi ke kampus, Mas. Bagaimana sih? Jawab Karin dengan sedikit kesal. Tapi setelah mendengar kata-kata tadi di ruang tamu, hatinya terasa sakit. Apakah kamu marah padaku? Tanya Ricky. Tidak. Ricky memutuskan untuk berhenti di sebuah rest area yang mereka lewati. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Karin. Dan Ricky bukanlah tipe pria yang bisa membiarkan masalah begitu saja. Baik itu dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan istrinya. Katakan padaku. Lalu kita bisa berangkat, ujar Ricky. Karin menatap keluar jendela. Hatinya terasa sakit ketika dia mendengar suaminya masih memperhatikan wanita lain, terutama wanita yang dia tahu dulu pernah sangat dicintai oleh suaminya. Apakah di hatimu masih ada tempat untuk Mbak Anjani? Tanya Karin. Pertanyaan seperti apa itu? Kamu dengar tadi pembicaraan aku dengan Raihan, kan? Ujar Ricky. Namun Karin tetap diam. Tapi Ricky tahu apa jawaban dari pertanyaannya. Aku pernah memiliki perasaan untuknya. Ingin melindunginya ketika aku tahu dia diabaikan oleh suaminya sendiri. Tapi aku masih memiliki akal sehat. Aku tidak akan mengganggu rumah tangga orang lain. Apakah kau cemburu? Nyonya Ricky. Tambahnya. Itu bukan jawaban untuk pertanyaanku, Mas. Seperti halnya Raihan yang bahkan sampai saat ini masih menganggap Dharma sebagai anaknya sendiri. Begitupun aku. Aku menganggap mereka sebagai bagian dari keluargaku. Tapi kau adalah istriku, cintaku. Jangan tanya sejak kapan aku mencintaimu. Aku tidak tahu, tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Jelas Ricky. Gombal, kata Karin tersipu mendengar kata-kata cinta dari suaminya. Hei, seharusnya kau merasa tersanjung, sayang. Menyebalkan. Dan bersiaplah, laki-laki yang menyebalkan ini akan membuatmu tersenyum sampai pagi. Dan aku tidak akan berhenti. Meskipun kau telah memohon padaku, sayang, kata Ricky. Mereka akhirnya melanjutkan perjalanan mereka.
Mungkin karena lebih dewasa daripada istrinya, Ricky selalu bisa mengimbangi sikap manja dan kekanakan yang dimiliki oleh Karin. Sementara itu, Raihan menelepon Anjani, yang sedang bermain dengan Dharma di kamarnya pada siang itu. Kadang-kadang, Anjani merasa kesulitan mengikuti Dharma yang selalu aktif sejak bisa berjalan. Ya, Rai, bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan informasinya? Tanya Anjani. Rendra adalah orang berbahaya. Lebih baik kamu menjauhinya. Dia juga memiliki masa lalu dengan Ratu, mantan istri suamimu, kata Raihan. Bahaya bagaimana maksudmu? Tanya Anjani. Intinya, dia berbahaya dan tidak stabil secara mental. Dia bisa membahayakan kamu dan Dharma. Itulah yang bisa aku katakan. Jelas Raihan. Anjani menutup teleponnya setelah mereka selesai berbicara. Pikirannya mulai menghubungkan potongan-potongan dari kejadian-kejadian terakhir ini, terutama mengenai sikap overprotektif Arga padanya. Hatinya merasa ragu apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya, meskipun mereka telah berjanji untuk saling jujur dalam pernikahan mereka. Mereka berkomitmen untuk membangun rumah tangga yang didasari oleh kejujuran, tetapi sepertinya Arga telah melanggar janji tersebut.